Israel meyakini bahwa mereka dapat memusnahkan kelompok militan Hamas di jalur Gaza dengan jumlah tentara yang mereka miliki. Namun media Israel melaporkan kondisi yang berbeda. Mereka menyebut pemerintah rezim Zionis tengah mengalami keruntuhan. Surat kabar Israel Ma'arif mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi Zionis di tengah perang yang dilancarkan di Palestina. Disebutnya informasi soal tentara Israel yang berjumlah besar dan kuat, bahkan mampu menghadapi tantangan apapun adalah salah. Serangan yang diluncurkan Hizbullah bahkan menjadi ancaman di Israel Utara. Di tengah konflik yang memanas, pemerintah memanggil tentara cadangan berusia pertengahan 50-an. Banyak di antara mereka yang terbunuh. Sementara tentara yang berusia muda banyak yang terluka dan terpaksa menggunakan kaki palsu. Kondisi ini membuat mereka banyak yang melakukan bunuh diri. Hal serupa juga diungkapkan surat kabar Israel Haaretz. Surat kabar itu menyebut Israel sedang mengalami proses keruntuhan yang menakutkan. Bahkan keruntuhan ini terjadi secara cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya di setiap area lokal dan internasional. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga dinilai telah gagal total dalam memimpin seluruh masyarakat. Para sandera dianggap bukan prioritas pemerintah saat ini. Tank-tank Israel bergerak lebih jauh ke wilayah barat Rafah pada Kamis 13 Juni 2024. Manuver IDF itu terjadi setelah sebelumnya mereka melakukan pemboman udara besar-besaran di kota tersebut. Menurut kesaksian warga, pasukan Israel bergerak menuju kawasan Al-Mawasi di Rafah dekat pantai. Padahal lokasi itu ditetapkan sebagai kawasan kemanusiaan. Pada kenyataannya, zona kemanusiaan itu potensi mengalami pembantaian berikutnya. Hal ini merujuk pada rekam jejak tentara IDF dalam perang yang sudah berlangsung 9 bulan di Gaza. Menurut laporan, IDF melakukan serangan baik melalui udara, darat maupun laut. Serangan itu menyebabkan puluhan orang terbunuh dan mengalami luka-luka. Ledakan dan tembakan keras dari tank pendudukan di wilayah barat kota Rafah bersahut-sahutan dengan raungan roket yang ditembakkan helikopter tempur Apache IDF. Tembakan dari kapal pendudukan di wilayah yang sama juga terdengar. Tim medis mengaku menemukan 3 jenazah dan sejumlah korban luka yang sebagian besar adalah anak-anak. Israel tak takut akan kecaman dunia. Padahal sebelumnya sejumlah negara besar termasuk China hingga Rusia meminta agar Israel menghentikan serangan di Rafah. Meminta agar bantuan kemanusiaan juga tak terhenti. Kelompok militan Yaman Houthi kembali menyerang kapal di Laut Merah. Serangan dilakukan menggunakan kapal kecil dan rudal yang menyebabkan buritan kapal kargo terkait Israel bocor. Kapal itu mengalami kerusakan di pelabuhan Hudaidah Yaman di Laut Merah pada Rabu 12 Juni 2024. Houthi menyerang kapal tersebut menggunakan perahu nirawak yang dapat menembakkan drone. Serangan ini turut dibenarkan juru bicara militer pasukan Houthi, Yahya Saree. Dikatakannya, para mujahidin Houthi menggunakan perahu drone serta rudal balistik menargetkan kapal musuh. Mereka mengklaim serangan menyebabkan kerusakan parah dan membuatnya rentan tenggelam. Kapal itu menjadi sasaran karena perusahaan pemiliknya melanggar keputusan Houthi yang melarang kapal-kapal terkait Israel dan sekutunya. Ini kali pertama Houthi menggunakan perahu sebagai senjata untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat menyebut kapal mengalami gangguan parah pada pergerakan air dan kerusakan pada ruang mesin. Otoritas Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan air telah bocor ke kapal tutor berbendera Liberia setelah terkena serangan itu. Sedangkan awak kapal tidak dapat lagi mengendalikannya setelah mengalami kerusakan pada ruang mesin. Israel Utara kembali mengalami kebakaran setelah dihantam rudal Hizbullah. Perlawanan dari Lebanon itu sebelumnya mengancam akan memberikan pukulan terhadap wilayah Israel. Petugas pemadam kebakaran dan polisi telah menerima laporan mengenai sejumlah dampak roket di Israel Utara. Roket yang menghantam daerah Katsrit memicu beberapa kebakaran. Kebakaran itu menyusul rentetan tembakan dari Lebanon. Dari video yang beredar, kebakaran terjadi di lokasi yang berdekatan dengan rumah pendudukan. Asap terlihat mengepul, tak hanya di satu lokasi, melainkan lebih dari 5 titik dengan jarak cukup dekat.
Menurut laporan, dua pria berusia 20 tahunan terluka ringan di daerah Katsrin di dataran tinggi Golan setelah terkena pecahan peluru. Sebelumnya, Hizbullah memperingatkan Israel dan meminta mereka bersiap-siap menangis. Pasalnya, para pejuangnya akan semakin ganas di Israel Utara. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Hasem Safi Aldin. Militer Israel disebutnya tak belajar dari pengalaman masa lalu. Ia menganggap Israel salah jika berpikir pembunuhan komandan senior Hizbullah, Talib Sami Abdullah, dan 3 lainnya pada Rabu 12 Juni akan melunturkan kekuatan Hizbullah. Menurutnya, terbunuhnya seorang pemimpin malah memperkuat Hizbullah. Serangan Houthi ke kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah dibalas oleh Amerika Serikat dan Inggris. Mereka meluncurkan setidaknya 2 serangan di kegubernuran Raimah, Yaman Utara yang dikuasai kelompok Houthi. Menurut sumber keamanan Houthi pada Kamis 13 Juni 2024, Amerika Serikat dan Inggris menargetkan stasiun radio kegubernuran Raimah dan kompleks pemerintahan. Kabar serupa juga diungkapkan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka menyebut koalisi Laut Merah berhasil menghancurkan 3 peluncur rudal jelajah anti kapal. Selain itu menargetkan 1 sistem drone di wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Serangan ini membalas tindakan Houthi di Laut Merah pada Rabu 12 Juni 2024. Mereka menggunakan perahu drone menabrak kapal dagang. CENTCOM juga membenarkan serangan perahu drone tersebut menyebabkan kerusakan pada ruang mesin kapal Tutar. Sementara menurut juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, serangan perahu drone Houthi berhasil menghantam bagian buritan kapal Tutar, menyebabkan kapal hampir tenggelam karena banyaknya air laut yang masuk ke kapal. Kapal tersebut diserang lantaran sedang menuju pelabuhan Israel. Dalam waktu 1 jam perlawanan di Lebanon, Hizbullah berhasil meluncurkan puluhan roket ke wilayah Israel pada Kamis 13 Juni 2024. Serangan itu menyebabkan kebakaran di sejumlah titik. Menurut laporan IDF, sekitar 40 roket diluncurkan dari Lebanon di dataran tinggi Galilea dan Golan dalam 1 jam terakhir. Militer rezim Zionis mengatakan beberapa roket berhasil dicegat oleh pertahanan udara. Namun ada pula roket yang gagal dicegat hingga menyebabkan kebakaran di 15 lokasi. Serangan itu juga menyebabkan sejumlah orang terluka. Pada saat yang sama, 5 target udara yang mencurigakan yang diduga adalah drone teridentifikasi. Dikutip dari The Times of Israel, drone tersebut muncul ke wilayah Israel sekira pukul 14 waktu setempat. Sirene tanda peringatan dibunyikan di seluruh Israel Utara. IDF mengatakan 3 dari target tersebut dicegat oleh pertahanan udara tanpa merinci 2 lainnya. Dalam 3 hari terakhir, pasukan perlawanan Lebanon itu gencar meluncurkan serangan. Lebih dari 200 rudal diluncurkan yang menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Serangan besar-besaran ini terjadi menyusul terbunuhnya salah seorang komandan Hizbullah setelah terkena tembakan udara Israel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.